Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, Sumatera Selatan terdiri atas perairan yang cukup luas, di mana dengan perairan yang cukup luas tersebut menghasilkan banyak sumber daya alam, baik itu nabati seperti ikan-ikan gitu ya. Ikan-ikan ini tentunya banyak berjenis-jenis di perairan Sumatera Selatan, salah satunya ikan belida. Tetapi fenomena terakhir ini ikan belida hampir punah. Mengapa demikian? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa Ibu Ike Trisnawati, SSTPI, peneliti inovatif dari Balai Riset Perikanan, Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan. Dengan inovasinya Belida Lanjut Lestari atau Belari. Apa sih Belari? Langsung saja kita sapa Ibu Ike. Selamat datang Ibu Ike di acara kami One Day One Innovation. Selamat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Sehat ya, Alhamdulillah. Masih bekerja karena dalam pandemi COVID tetapi dengan protokol kesehatan. Ya, masih tetap semangat bekerja. Masih tetap Insya Allah. semangat ya. Baik. Nah, menarik sekali ini Bu, inovasinya Belida Lanjut Lestari. Apa sih Bu latar belakang dari Belari ini? Seperti kita ketahui, sekarang ikan belida itu hampir mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya itu adalah pencemaran lingkungan. Yang kedua itu ya karena mungkin faktor penangkapan ikanan yang berlebihan di alam tanpa memperhatikan konservasi. Betul. Sehingga lama-kelamaan ikan ini kalau tidak dibudidayakan atau tidak dilakukan konservasi itu lama-lama akan punah. Nah, dari situlah kami BRPUPP memulai melakukan riset untuk belida ini, dan di sini kami memulai ini di tahun 2020. Di situ kami mulai membuat proposal kerjasama CSR dengan PT Kilang Pertamina, dan alhamdulillah dari PT Kilang Pertamina direspon baik. Setelah itu kami melakukan riset ini kurang lebih 1 tahun lebih, Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan lancar walaupun banyak tantangan yang kami hadapi karena ini risetnya masih baru, banyak hal-hal yang harus kami pelajari, dan alhamdulillah sampai sekarang kami sudah menghasilkan generasi pertama. Harapan ke depan generasi pertama ini akan menjadi indukan yang nantinya akan mendapat atau menghasilkan anakan-anakan generasi kedua yang kemudian bisa ditebar liarkan di alam. Supaya nanti bisa yang tadi saya bilang judulnya Belari, Belida Lanjut Lestari. Iya, betul. Oke. Baik, kenapa tertarik dengan ikan belida gitu Bu? Kenapa tidak ikan-ikan lainnya selain dari alasan bahwa termasuk 4 yang harus diawetkan, dilindungi gitu? Kenapa belida? Karena posisi kita kan sekarang di Sumatera Selatan ya, yang tadi saya bilang ini merupakan ikon dari Palembang. Kedua kan belida itu merupakan ikan yang bernilai ekonomis tinggi, salah satunya itu ikan konsumsi dan merupakan bahan pokok makanan khas dari Kota Palembang, pempek, kerupuk dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau memang belida ini udah nggak ada lagi, istilahnya itu punah, jadi ya mau gimana lagi, cuman sejarah aja kan. Belida ikonnya Palembang itu belida, tapi nggak ada di alamnya gitu. Kan alangkah sayangnya hal itu gitu, ya, kalau terjadi. Terkait dengan belida sendiri gitu ya, kan di Palembang ini tidak hanya membuat pempek dengan ikan belida, tentunya ada ikan gabus yang banyak gitu ya. Nah, kenapa belida ini harus dilindungi gitu ya? Apakah mungkin karena susah memeliharanya atau memang susah untuk
menernakannya atau mengembangbiakannya tidak seperti ikan-ikan yang memang survive kayak gabus itu kan dia survive aja di alam apa aja dia oke, di lumpur, di sungai. Nah, apakah belida ini seperti itu? Salah satu alasannya ya seperti itu. Kenapa dibikin keputusan Menteri Kelautan nomor 1 tahun 2021 itu karena memang di alamnya ikan belida ini kan sekarang sudah susah dicari. Nah, untuk melindungi hal itu maka diberlakukanlah peraturan ini. Nah, memang ikan belida ini berbeda dengan ikan yang ibu tadi sebut, ikan gabus mungkin, ikan tembakang, dan ikan-ikan lokal lainnya. Karena yang tadi saya bilang dari segi fekunditas, dari segi telur pun dia jauh berbeda dengan ikan-ikan lokal lain. Yang tadi saya bilang dia cuma berapa ratus butir atau beribu butir. Kalau ikan lokal lain kan bisa jutaan bisa ratusan. Terus setelah kami pelajarin dan kami lakukan riset, ya untuk budidaya ikan belida ini ternyata nggak gampang, nggak gampang. Ternyata banyak tantangan yang dihadapi karena kan ini juga kami masih baru ya kurang lebih 1 tahun lebih ya. Jadi banyak hal-hal yang kami pelajari, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Oh, ternyata untuk menetaskan telur itu seperti ini. Setelah menetas menjadi larva dipelihara seperti ini. Setelah menjadi anakan seperti ini, dan ke depan kami harapan generasi 1 ini bisa menjadi indukan yang nantinya bisa menghasilkan anak-anakan yang mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan. Baik, jadi ketika mengembangkan dalam artian dia breeding gitu ya istilahnya ya, breeding ya Bu ya gitu ya. Nah, ketika dia breeding itu semua dilakukan di Balai Riset Perikanan ini. Dari dia pertama misalnya mencari indukan dulu mungkin ya, indukan, kemudian dalam proses breeding gitu ya, itu semua dilakukan di Balai Riset Perikanan di Mariana. Iya, benar. Gitu. Nah, sampai pada tahap apa dilaksanakan di sana atau setelah itu sudah berapa bulan dilepas ke alam bebas? Jadi kegiatan kami ini merupakan kegiatan kerjasama CSR kami dengan Pertamina yang kami mulai tahun 2019. Di sini alhamdulillah Pertamina mensupport kami dengan memberikan fasilitas seperti induk, fasilitas dan alat-alat dan bahan. Seperti contohnya indukan belida, kami disupport. Dan untuk indukan ini kami pelihara di kolam di instalasi Mariana. Dengan proses kami membeli indukannya, setelah itu dilakukan pemijahan secara buatan dengan cara memanipulasi, memodifikasi lingkungannya seperti di alamnya gitu. Seperti contohnya di kolam kami memasukkan tanaman air seperti apu-apu, enceng gondok dan lain sebagainya. Dan kami juga menaruh shelter yang terbuat dari kayu untuk tempat menempel telur ikan belida ini. Karena di alam ikan belida ini menempelkan telurnya di ranting-ranting pohon, di kayu-kayu yang ada di sungai. Terus yang ketiga kami membuat rumah belida atau itu rumpon yang terbuat dari kayu yang kami taruh di kolam sehingga membuat ikan belida ini merasa nyaman seperti di alamnya agar ikan ini bisa memijah secara alami. Nah, untuk prosesnya ini setelah ikan belida memijah, dia akan menempelkan telur di shelter tadi dan kami mengecek shelter tersebut. Apabila ada telur yang menempel, kami ambil dan kami tetaskan di dalam akuarium. Setelah menetas, ada beberapa treatment yang dilakukan. Terus dari telur menetas jadi larva, dari larva pemeliharaan larva kurang lebih berapa bulan, 34 hari di akuarium. Setelah itu baru kami tebar di kolam dulu Bu, di kolam. Sekarang kurang lebih umur anakan belida yang generasi pertama yang kami hasilkan alhamdulillah itu sekitar 9 bulan. Jadi dari proses dia pertama itu breeding sampai ke generasi pertama ini dibutuhkan waktu 9 bulan gitu ya? Ini masih dalam tahap proses Bu, karena kan kami pengen generasi pertama ini menjadi indukan. Ini belum menjadi indukan Bu, masih anakan. Iya, karena kan proses untuk menjadi indukan atau calon indukan itu tuh lama.
Belum sampai umur berapa tuh dia cocok dari indukan? Karena kami baru mempelajari hal ini Bu ya, mungkin bisa 2 tahun ataupun 3 Baru tahun. dia Karena siap kan untuk ukuran menjadi induk. yang kami pelajari selama ini dari riset kami, ternyata ikan belida ini pertumbuhannya itu termasuk relatif rendah Bu, lambat gitu. Lambat gitu ya. Kalau ikan lain mungkin 3 bulan itu dia sudah bisa dipanen, dijual Betul, gitu kan betul, ya, kayak betul. ikan lele, contohnya ikan lele, mungkin ikan gurami dan Betul. lain sebagainya gitu kan. Betul. 3 bulan, 4 bulan kalau lele udah panen, Iya, jual betul. gitu kan. Nah kalau ikan belida yang kami lakukan selama ini, contohnya itu 2,2 gram. 3 bulan kemudian itu cuman sekitar kurang lebih 9 gram 3 bulan. Kalau ikan lele kan udah gede dan udah bisa dijual di pasaran gitu. Berarti Jadi memang pertumbuhannya relatif lambat ya. makanya memang kami harus mencari cara bagaimana cara memodifikasi supaya kalau untuk yang indukan bisa memijai itu kan alhamdulillah sudah ya. Apakah nanti kedepannya akan disuntik atau pemijahan secara buatan atau gimana nanti kan akan dipikirkan kembali. Betul. Nah kalau yang untuk yang sekarang yang harus dipikirkan bagaimana cara supaya pertumbuhan anakan ikan belida ini bisa lumayan cepat gitu kan. Paling tidak kan 5 bulan ukurannya berapa gitu kan. Nah itu yang masih harus yang merupakan PR kami gitu loh. Gitu ya, PR yang benar-benar yang harus dicari kan gitu. Waktu yang digunakan sedemikian lama dari breeding sampai sekarang ini pun itu sudah berapa sih yang istilahnya berjatuhan korbannya yang tidak lolos yang tidak survive gitu loh. Maksudnya gini ya, kita kan pada entry mungkin ada 5.000 sel telur. Nah pada saat sampai 9 bulan ini itu sudah tinggal berapa yang hidup sekarang? Salah satu riset yang kami lakukan kemarin kurang lebih kami pernah dapat sekitar 378 butir telur. Terus kami mencoba menetaskan di akuarium. Untuk penetasan itu fertilitasnya cukup tinggi Bu. SR-nya tinggi kalau untuk penetasan. Karena mungkin untuk suhu pH-nya itu sudah sesuai. Untuk lingkungan dia menetas ya, telurnya menetas gitu. Nah, yang sebenarnya yang harus dipelajari ini setelah jadi setelah menetas menjadi larva kurang lebih 1 bulan dipelihara itu masih bisa nih Bu. Tapi nanti dari yang larva ini atau benih-benih tadi ditebar lagi di kolam. Nah ini yang SR-nya lumayan rendah Bu. Nah contohnya kemarin kami menebar kurang lebih 124 ekor nih penebaran di kolam. 3 bulan kemudian itu cuman survive 48%. 3 bulan gitu kan ya. 3 bulan bukan 9 bulan, baru 3 bulan sudah 48%. Apalagi kalau dilepas di alam ya, banyak predator. Makanya memang niatan kami itu pengennya ini generasi pertama ini dijadikan calon induk, jadikan indukan yang memang sudah beradaptasi. Kemudian generasi keduanya, generasi kedua itu anakan dari yang induk generasi pertama ini, yang nanti akan ditebar. Paling tidak mungkin dia sudah beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin ke depan siapa tahu bisa. Selama ini kan kalau ikan belida kan maunya pakan-pakan hidup ya Bu ya. Pakan-pakan mungkin kayak udang-udangan, ikan-ikan kecil, serangga dan lain sebagainya. Dia belum mau kayak misalkan pelet gitu belum. Nah, yang harus dipikirkan sekarang bagaimana nih caranya ikan belida ini paling tidak bisa makan pelet atau bagaimana gitu. Tapi kan nggak semudah langsung dikasih pelet dia mau, itu butuh proses, butuh adaptasi. Nah saya harapannya itu semoga nanti ada ikan belida yang entah generasi keberapa itu bisa gitu dikasih pelet seperti ikan-ikan lokal lainnya. Kalau misalkan sudah bisa sampai seperti itu kan mungkin akan lebih enak mungkin ya, mungkin pertumbuhannya juga mungkin bisa jauh lebih baik. Mungkin cuman kami belum tahu nih gimana nanti ke depan ya, mudah-mudahan ikan belida ini tetap lanjut. Terus banyak teknologi yang nanti yang dapat bisa menghasilkan ikan ini bisa survive, bisa pertumbuhannya itu cepat dan bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nanti masyarakat juga bisa budidaya ini ikan belida gitu kan, dan mungkin nanti
peraturan juga paling tidak ya yang sekarang itu dilindungi secara penuh. Paling nanti kalau memang di alamnya nanti terbukti misalkan sudah ada lagi, maksudnya sudah gampang untuk dicari atau bagaimana, paling tidak kan peraturan ini nanti jadi terbatas atau bagaimana gitu, sehingga nanti kedepannya masyarakat itu bisa membudidayakan lagi gitu. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini dari Ibu sendiri? Kami dari BRPUPP dan khususnya tim-tim saya yang membantu saya selama ini ingin supaya ikan belida ini bisa sukses, bisa dibudidayakan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami bisa melakukan pendampingan, pelatihan, bagaimana teknologi atau bagaimana cara membudikan budidaya yang baik, terus bisa menghasilkan produk nih, bisa menghasilkan produk, dan kedepannya ikan belida ini bisa ditebar liarkan di alam, sehingga nanti di alam ikan belida ini masih bisa kita temui. Baik. Pesan-pesannya mungkin kepada inovator dan juga mungkin teman-teman peneliti, khususnya peneliti perikanan. Untuk yang inovator-inovator yang kemarin menang, tetap semangat, tetap menghasilkan teknologi inovatif dan lain sebagainya. Dan terkhusus untuk rekan-rekan peneliti, tetap semangat dan tetap menghasilkan produk yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depan, dan tetap berkarya. Baik. Terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan atau kepada tim-tim yang sudah membantu Ibu dalam pengembangan inovasi ini. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rezeki yang luar biasa. Terima kasih kepada keluarga yang telah mensupport saya selama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Terima kasih kepada BRPPUPP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Balai Bapak Zulkarnain Fahmi yang telah mensupport penelitian ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Arif Wibowo yang telah memprakarsai penelitian ini. Terima kasih kepada semua rekan-rekan peneliti, tim pelayanan teknis, dan semua tim yang terlibat yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih kepada PT Kilang Pertamina Internasional RU3 Unit Pelaju yang telah mensupport kegiatan ini melalui kegiatan CSR Belida Musi Lestari. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim di lapangan yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih kepada Bapak Mahri, Bapak Muhammad Ali, kepada Bapak Tumiran, kepada Bapak Santiaji, Khairul, Budi, Ibu Dewi, Deniansen. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Ike Trisnawati SSTPI dengan inovasinya Belida Lanjut Lestari. Mudah-mudahan ikan belida ini dapat bukan dibudidayakan ya, dilestarikan sehingga ikon Kota Palembang dengan ikan belidanya tidak hilang begitu saja. Dan mudah-mudahan dengan upaya dari Ibu Ike dan tim dari BRUPP melestarikan ikan ini akan lebih memberikan nilai tambah kepada perikanan Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa like and subscribe. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.